nama Gita Fadia Fiorini. Kebetulan jadwal hari ini bentrok sama MKU ya. Jadi solusi dari saya, karena sebenarnya kan matematika diskrit ini hari Senin ya jam 10. Karena saya jam Senin jam 10 itu juga ngajar basis data relasional MIRF. Akhirnya matematika diskrit ini yang saya pindah hari ini, hari Kamis. Berarti yang salah kan sebenarnya saya ya, tidak sesuai jadwal. Saya berikan solusi Mbak Gita Fadia dan untuk seluruh mahasiswa kelas Bondowoso MKU, silakan ikuti kelas MKU-nya. Gimana Pak nanti? Nanti ketika saya mulai perkuliahannya, insya Allah nanti akan saya streaming ya di YouTube. Kalian bisa menyimak perkuliahan saya kembali di YouTube. Absensinya tetap diisi dan juga tugasnya tetap dikumpulkan. Jadi kalian nggak bakal ketinggalan. Itu yang Mbak Gita. Ada Mbak Gita di sini? Ada Pak. Jadi silakan diikuti MKU-nya. Nanti saya share link YouTube, link presensi sama link pengembangan tugasnya ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, silakan disampaikan ke teman-teman yang lain di Bondowoso. Baik Pak. Sudah ada 85. Berapa menit? Dan 2 menit lagi kita mulai. Baik, sudah jam 10 lebih 10 ya Pak ya, sesuai dengan janji kita tadi. Kita hanya menunggu sampai jam 10 menit saja untuk bisa bergabung. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat ya. Doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dipersilakan. Doa dapat diakhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kayaknya lemot ini Rek. Saya izin off cam aja biar koneksi saya stabil. Oke. Ini pertemuan pertama dengan saya ya Rek ya. Iya Pak. Iya Pak.
Udah kenal saya, Rek? Belum ya? Belum, Pak. Oke. Karena saya tidak pernah mengajar TIF semester 1, jadi ketemunya selalu di semester 2 dan mata kuliahnya pasti matematika diskrit. Nama saya Angga, bisa dipanggil Pak Angga ya. Itu saja sih. Terus sekarang saya ingin kenalan dengan kalian sebenarnya. Ada ketua kelas golongan A sudah bergabung atau yang mewakili dari golongan A salah satu. Golongan A. Golongan B deh, ketua kelas yang mewakili atau yang mewakili golongan B. Iya, Pak. Dengan saya sendiri, Pak. Muhammad Akbar Ryan Alfan. Ryan Alfan. Saya mau tanya sih, kenapa kok pilih teknik informatika, Mas? Siapa ini, Pak Ryan atau Alfan? Mas Akbar, Pak. Oke, Mas Akbar. Oke. Kenapa nggak jurusan lain? Sebenarnya lebih ke minat sih, Pak. Minatnya ke komputer berarti ya? Oke, benar. Ekspektasimu nanti bisa jadi apa nanti setelah kuliah dari sini? Mungkin apa ya, Pak ya? Kira-kira ini apa? Pengennya sih ngelola web mungkin ya, web development mungkin. Sudah tahu kalau informatika itu banyak matematikanya? Sudah tahu tapi kurang begitu paham, Pak. Masih semester 2 ya? Jadi web developer. Pernah tahu JavaScript? Sorry. Belum. Buka ini? Belum pernah tahu, Pak. Kira-kira gajinya web developer berapa? Kurang paham juga buat itunya, Pak. Nah, Pak nanti dicari-cari ya. Hanya web developer di Jakarta. Itu buka aja. Ini ada 1161 lowongan, Rek. Bayangkan, sama seperti jadi web developer aja sudah ada 1161 lowongan yang terbuka untuk posisi web developer. Ini saya ingin ngasih motivasi ke kalian saja. Pak, saya ini pengen masuk kesehatan, tapi ya keterimanya di TI ya. Padahal di TI itu bisa peluang pekerjaannya saat ini ya, sangat besar. Dilihat dari mana? Kamu lihat keyword 1000 web developer saja yang terbuka saat ini 1100. Jadi mustahil untuk kalian ketika lulus saya tidak dapat kerja gara-gara kuliah di TI. Ya mungkin kalian belum tahu JobStreet aja ya, salah satunya itu web developer, mobile web developer dan sebagainya. Kita buka salah satu aja. Nah ini jadi mulai sekarang jangan sampai ngerasa salah, karena awal-awal masuk kuliah itu biasanya galau ya, pengennya kuliah apa, keterimanya di TI. Jadi jangan ngerasa saya salah pekerjaan. Alasan yang pertama adalah lowongan pekerjaannya sangat terbuka, sangat besar ya. Dan yang saya tanyakan ke Mas tadi, jadi bisa dibaca gajinya ya nanti sama sekali tetap kalau di sini perusahaannya tidak menampilkan gaji ya, tapi kalau di Jakarta itu biasanya minimal 7 juta sampai 15 juta ya. Karena yang pertama adalah
peluang kerjanya sangat banyak. Nah, teknik informatika itu tidak bisa berdiri sendiri. Contoh, teknik informatika campur kesehatan namanya rekam medis atau teknik biomedis. Teknik informatika campur akuntansi namanya sistem informasi akuntansi. Teknik informatika campur geografi namanya sistem informasi geografis. Hampir semua bidang itu teknik informatika itu bisa ngisi. Dan ya itu tadi, teknik informatika sama matematika itu beda tipis. Dari namanya aja sudah kelihatan teknik informatika sama matematika. Sudah mirip-mirip ya. Jadi basicnya adalah kalian punya kemampuan berpikir ya. Kemampuan berpikir secara logis dan matematis. Nah, untuk melatih kemampuan itu kalian akan belajar di perkuliahan ini, yaitu perkuliahan matematika diskrit. Nah, itu sekedar pengantar dari saya. Terima kasih Mas Akbar. Nanti kalau saya panggil, silakan ditunjuk temanmu satu orang yang terserah dari golongan manapun. Oke. Nah, 1,5 semester kemarin sudah bertemu dengan Bu Fani ya di matematika diskrit. Nah, kali ini untuk tengah semesternya kalian akan belajar bareng dengan saya. Jadi saya juga masih belajar sebenarnya dalam bidang matematika ini. Yang saya bilang tadi, matematika adalah ilmu basic dari informatika ya. Karena apa? Sekarang saya kepingin Mas Akbar tunjuk satu orang lagi ya. Terserah Mas Akbar, ditunjuk temennya yang ada di room saat ini. Bentar, Pak. Scroll aja dipilih. Dari golongan D juga mungkin, Pak ya? Ya, silakan. Prasetyo Dwi Nugroho. Mas Prasetyo Dwi Nugroho sepertinya ya. Silakan di-unmute, tolong. Mas Prasetyo, halo. Atau semuanya deh saya tanya, kira-kira siapa yang nggak suka matematika? Saya coba raise hand ya, coba di raise hand yang nggak suka matematika. Hanya ensure dulu. Sampai sekarang itu nggak suka matematika, termasuk saya sebenarnya. Ada Mas Saiful, Mas Indra Wirawan. Oke, salah satu bisa di-unmute Mas Saiful. Halo Mas Saiful. Iya Pak. Oh nggak suka matematika? Enggak, saya tidak menghakimi Anda ya. Jujur saja kenapa? Gimana ya? Dulu waktu SMP sempat suka, tapi begitu masuk di SMK, saya jurusan RPL itu nggak begitu fokus di matematika gitu Pak. Nah, RPL itu kan ilmu terapannya dari teknik informatika kan ya, salah satu bidang ilmu terapan matematika, dan matematikanya nggak terlalu kelihatan gitu ya Mas Alfred ya? Iya. Jadi beda kayak matematika yang diampu di kuliah gitu. Beda banget. Iya Mas Saiful, terima kasih. Jadi kalau saya minta satu nama silakan ditunjuk ya. Mas Andra tadi siapa yang ngasih juga? Indra Wirawan kalau tidak salah. Iya, saya. Dikemukakan pendapatnya ya. Kenapa kok matematika? Dulu waktu SD SMP sempat suka sebelum ada huruf-huruf yang menyerang itu sebenarnya. Itu aljabar yang dimaksudkan. Iya. 2S plus 5Y sama dengan berapa gitu ya. Iya, jadi makin rumit.
itu jadinya kenapa alasannya kalau Mas Saiful tadi bilang matematika itu nggak kelihatan terapannya apa, kalau Mas Andra Wirawan ya barusan? Iya, Pak. Karena Indra Wirawan. dan Indra Wirawan, sudah ketemu dengan aljabar yang itu sudah mulai membingungkan ya. Oke. Kalian tahu nggak, Rek? Matematika itu ada di mana? Sama seperti Mas Saiful sama Mas Indra. Bahkan saya sampai kuliah S2 pun, saya jujur ini, bahkan saya sampai kuliah S2 pun itu saya benci matematika. Karena ya itu tadi sulit dan nggak tahu apa sih penerapan matematika itu. Tapi itu berubah semenjak negara api menyerang ya. Enggak, maksud saya kuliah dulu matematika S1 pun di pendidikan, saya S1-nya pendidikan teknik matematika. Saya dapat kalau nggak salah 3 mata kuliah matematika di sana. Yang pertama adalah matematika teknik ya, ketemu aljabar, ketemu kalkulus, diferensiasi dan lain sebagainya. Saya benar-benar nggak paham ya. Dan saya dapat C, dan itu pun sudah saya syukuri ya, karena yang penting saya lulus gitu. Tapi berubah ketika saya ambil matematika diskrit, mata kuliah semester 2-nya, itu baru terapan dari matematika di teknik informatika, matematika diskrit. Diskrit artinya adalah terputus-putus ya. Nah, diskrit lawannya adalah analog. Analog itu yang terus-terusan ada. Nah, itu alhamdulillah saya naik dari B ya. Semester ketiga saya ambil matematika lagi yang terapan, namanya komputasi numerik. Mengolah data, ada rumusnya, nanti ketahuan seperti apa, saya dapat C lagi. Nah, dari situ waktu saya enggak mudeng ini kayaknya matematika. Sampai saya lulus, alhamdulillah, saya kuliah S2. Nah, saya berubah ketika saya bukan karena mendengar lagu yang sebelumnya ya matematika menyenangkan ya. Lagunya bagus, cuman mungkin butuh penyanyi yang lain gitu. Saya pernah mendengar lagu ini. Enggak, karena saya mengambil mata kuliah sistem cerdas. Saya mendapatkan dosen yang benar-benar ketika beliau mengajar itu benar-benar enggak ngomong matematika sama sekali. Tapi ngomong konsep matematika di alam. Karena beliau masternya adalah master applied matematik dari Jepang. Jadi beliau paham sekali matematika di dunia nyata itu seperti ini. Ini yang salah satu saya terinspirasi dari beliau. Jadi beliau itu tidak ngajar matematika tapi tidak pernah ngomong rumusnya. Beliau itu bilang, kalian tahu bunga matahari misalnya. Di bunga matahari itu ada matematika di sana. Kok bisa Pak? Saya tanya. Iya, kalau di matematika itu ada namanya deret Fibonacci. Tahu deret Fibonacci kan Rek ya? Yang 1, 3 dan lain sebagainya. Googling aja deret Fibonacci. Nah itu kalau dibesarkan jadi rasio namanya golden ratio. Jadi di dalam bunga ini sebenarnya ada deret di dalamnya. 1, 3, 5, 8, 13, 21, 34, sampai 55. Nah itu kita bisa terapkan di dalam desain. Beliau menyontohkan satu desain antar muka sebuah software yang menggunakan ini. Kebetulan mahasiswa bimbingan beliau. Keren berarti ya kayak gitu. Bisa ditemukan di benda-benda yang lain. Saya hanya terinspirasi di bunga matahari ini saja. Jadi intinya beliau itu menjelaskan, nah rumusnya golden ratio itu seperti ini. Beliau menjelaskan itu. Lanjut. Di sidik jari kita pun ada namanya golden ratio seperti ini. Jadi mulai yang kecil ini membesar. Nah, identifikasi dari sidik jari kita itu sebenarnya fingerprint itu melihat pola dari sidik jari kita dan merumuskan jadi satu deret bilangan disimpan di dalam database. Ketika besok kita sidik jari lagi, deret bilangan yang tersimpan itu akan dibandingkan dengan ketika kita cek ya, atau cek saat itu. Apakah deretnya sama atau tidak, atau polanya sama atau tidak, itu kita bisa mengenali
sidik jari itu. Nah, itu adalah kebinaan dari matematika. Dari situ saya berubah, oh ternyata matematika itu ada dimanapun ya, bahkan di setiap aspek kehidupan kita ya. Nah, kalau kalian sudah benci ya, saya akhirnya di situ paham, oh berarti nggak boleh dibenci. Walaupun susah ya, kita harus mulai belajar ya. Terus tekun belajar sampai benar-benar bisa memahami. Oke. Itu intro ya. Nah, Katanya matematika itu pelajaran susah yang sambil saya cari minum ya. Coba disimak satu video ini, yaitu tentang matematika sih sebenarnya, biar menguatkan kalian itu punya motivasi paling nggak salah ya. Ini saya sering kalau di YouTube itu sering melihat ini kok bisa ini banyak membahas permasalahan-permasalahan di kehidupan nyata ya, tapi dari segi ilmu pengetahuan. Saya saat itu akhirnya terinspirasi juga melalui video ini. Dan belajarnya cuma ngitung dan ngapalin rumus-rumus aja. Kalau dari SD sampai sekarang kita masih mikir kayak gitu, artinya selama ini kita udah salah besar. Ya, kita udah salah melihatnya. Itulah yang bikin matematika di sekolah seolah berubah jadi monster menyeramkan yang memaksa kita untuk ngitung angka-angka atau nyari X yang hilang entah kemana. Ini semua yang bikin kita tersiksa setiap kali belajar matematika. Padahal sebenarnya matematika jauh lebih dari itu. Maka sekarang waktunya kita mengenal lebih jauh sosok sang monster yang sebenarnya. Sosok yang aslinya nggak serem tapi justru indah, tapi tersembunyi di sekeliling kita. Karena dengan mengenal bidang pelajaran ini, artinya kita mengenal bahasa untuk mempelajari alam semesta dan isi, menyusuri jejak-jejak rahasia dunia yang tersebar di mana-mana. Dan itu semua hanya akan terjadi jika kita menganggapnya lebih dari hitung-hitungan dan rumus mata. Bersiaplah memecahkan misteri dunia lewat matematika. sorry, YouTube-nya belum premium ya. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of Coba tanya ayah kita, di mana dia menyimpan kotak perkakas. Ambillah, lalu pandangi satu-satu alat yang ada di dalamnya. Kita bisa lihat bentuk mereka yang memang berbeda, tentu juga punya fungsi dan kegunaan yang berbeda. Ada yang sederhana, tapi ada juga yang sangat canggih dan mampu mengangkat benda berkali-kali lipat beratnya. Disadari atau enggak, kotak itu adalah matematika. Ya, matematika itu ibarat kotak perkakas berisi 1000 alat yang punya jutaan kegunaan. Alat-alat inilah yang para peneliti di bidang apapun pakai untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapin di dunia. Dari yang paling kecil sekalipun, sampai masalah raksasa super rumit. Kalau belum kebayang, coba ambil kunci yang satu ini. Ia bisa membuka baut di bagian sepedamu yang rusak, di truk, atau bahkan mengencangkan baut yang sama untuk contoh angka ini, angka atau istilahnya konstanta matematika yang terkenal banget. Inilah pi, perbandingan antara keliling sebuah lingkaran dengan diameternya. Gara-gara pi ini, kita bisa tahu berapa luas pizza atau bahkan berapa besarnya dunia sekalipun. Karena percaya atau enggak, seberapa besar lingkarannya, angkanya bakal tetap sama. Dan itu bikin kita bisa bikin dan mengukur lingkaran-lingkaran lainnya dalam hidup kita dengan pakai angka ini dalam penghitungannya. Begitulah matematika secara sederhana. Ia adalah bahasa universal yang maknanya bisa dipahami dan disepakati oleh semua orang di dunia. Bahasa canggih yang disusun oleh logika, sehingga menjadikannya sebagai alat yang bisa kita gunain untuk mecahin hampir seluruh masalah yang kita punya dari dulu, sekarang, bahkan di masa depan. Tapi nggak semudah itu untuk menemukannya. Manusia butuh puluhan Oke, saya cut dulu, tapi videonya durasinya 13 menit.
Itu intinya adalah menjelaskan matematika di berbagai bidang ilmu. Yang saya bilang tadi, kalian tidak akan pernah bisa lari dari matematika. Bahkan ketika kalian ngambil teknik informatika pun, kalian akan terus ketemu dengan matematika. Kenapa Pak? Ya saya dibilang tadi di video tadi itu, matematika adalah bahasa universal yang bisa memecahkan segala macam permasalahan. Karena apa? Kita orang komputer itu ketika besok kita membuat sebuah program ya, kalian harus tahu fungsi matematikanya seperti apa, rumusnya itu seperti apa sih biar bisa dihitung, biar bisa dipecahkan dan lain sebagainya. Otomatis logika dan matematika itu menjadi kemampuan dasar. Saya kembali ke topik ya. Nanti videonya bisa dilihat kembali, bisa dilihat lagi ya. Nah, bisa disimak 13 menit. Jadi balik lagi ke slide sebelumnya, matematika itu semuanya ada di alam. Tinggal kalian bisa belajar atau kita bisa menemukannya seperti apa. Bisa Pak, saya kesini deh. Sudah tahu algoritma, Rek? Kata algoritma, sepertinya semester 1 belajar algoritma ya, Rek? Iya Pak. Iya Mbak Noga tadi ya? Iya Pak. Ya, kira-kira algoritma itu apa sih? Alur pemikiran. Pemikiran untuk memecahkan masalah, bukan? Iya Pak, untuk memecahkan masalah alur pemikiran. Oke, terima kasih Mbak Noga. Ini contoh algoritma untuk memecahkan satu masalah. Mbak Noga pernah tahu semut ya? Semut di rumahnya atau dimanapun? Halo? Iya Pak. Pernah ngamati nggak semut itu jalannya itu kayak gimana? Bisa dideskripsikan? Merambat. Merambat. Terus kira-kira beriringan? Iya, mengikuti temannya, alur temannya. Oke. Dari mana? Runtut. Terus monggo. Runtut secara runtut. Secara runtut. Secara runtut. Sesuai dengan jejak temannya. Jejak temannya ya. Iya. Kalau secara kajian biologi sama kimia ya, Mbak dari SMA IPA atau IPS? Apa? Semut itu yang belakang itu bisa ngikuti depannya dari mana? Dari cairan. Cairan namanya feromon ya. Iya. Nah, itu adalah contoh di alam tapi bisa dimatematiskan. Jadi satu algoritma namanya enkologi. Nah, ini bisa diterapkan ketika kalian membuat aplikasi seperti Google Map. Kok bisa Pak? Contoh 0 ini, ya, 0 ini, misal kalian dari Jember mau ke Surabaya. Ada 3 jalur misalnya. Ini lewat Malang, lewat Probolinggo, lewat Lumajang, lewat Situbondo misalnya. Nah, ternyata mobil di depannya report kalau Malang longsor misalnya. Dia akan memberikan sinyal ya kepada yang di belakang itu jangan lewat sini ya. Jangan lewat sini karena misalnya ada longsor di Malang. Di situ juga sama, ada perbaikan jalan, jangan lewat sini. Dia akan mengupdate satu rumus namanya feromon. Persis ketika kalian ya bagaimana semut itu berjalan ya. Feromon itu bisa dihitung ya dengan menggunakan persamaan matematis seperti ini. Akhirnya aplikasi seperti Google Map itu yang paling cepat itu lewat Lumajang karena melalui perhitungan feromon lewat Malang sama lewat Situbondo itu ada nilai-nilai feromonnya lebih panjang. Nah, itu adalah contoh penerapan matematika ya, yang bisa jadi satu algoritma dan digunakan sampai di kehidupan nyata ya.
spesifiknya di informatika. Nah, nanti kalau kalian buat skripsi nanti semester 8 bisa deh belajar tentang N-koloni, bisa buat satu algoritma di studi kasus bidang apa, entah itu mencari jalan terbaik ya dan lain sebagainya. Tapi ada satu algoritma namanya N-koloni, yang itu dilihat dari alam, dicari persamaan matematisnya untuk menghitung feromon dan diaplikasikan di dalam pencarian jalan terbaik. Nah, kembali lagi. Nah, kenapa kok sih kita harus belajar matematika diskrit? Mbak Noga bisa ditunjuk temennya satu orang? Ada Mbak. Adam, silakan diambil. Adam siapa ini? Dari golongan Adam apa? di Julianto dari golongan A. Oke, Adam Julianto ya. Nama tengahnya saya agak mesti. Golongan A, silakan di-unmute. Oke. Gambar yang kiri, apa yang kamu pahami kira-kira? Kalau ibunya Adam bilang, nah tolong ke pasar beliin 1 botol minyak goreng. Kalau ada telur, ambil 6. Kira-kira Adam ngambil 6 minyak goreng atau 1 minyak goreng sama 6 telur? Kalau saya sih 1 goreng, 1 minyak 6. goreng. 1 minyak goreng 6 telur. Iya. Ya. Oke, belum pernah ngoding Mas Adam? Bisa tapi tidak jago. Terus Kira-kira kalau programmer akan berpikiran dia ambil 6 minyak rek. Karena telurnya sendiri adalah kondisi. Jadi kalau programmer itu, jadi kalau kamu tolong belikan 1 minyak goreng, kalau kamu lihat telur belikan 6, dia akan berpacu pada minyak gorengnya. Oh, telur itu cuma kondisi, cuma parameter. Kalau ketemu telur, minyak goreng. Gimana Mas Adam? Jadi berarti telur hanya untuk kondisi jika ada telur maka beli 6, ambil 6, ambil apa beli botol 6 ya. Yuk, Dengan benar, minyak goreng 6. benar sekali. Benar sekali. Terima kasih Mas Adam. Mas Adam kayaknya sudah paham deh. Jadi telur itu cuma parameter ya. Jadi kalau ketemu telur, tambahin minyaknya jadi 6. Itu adalah bahasa yang dipahami oleh komputer. Jadi kita harus paham logikanya bagaimana komputer itu bekerja. Maksud saya itu. Nah, itu ada persamaannya. Persamaannya nanti if ya, if telur sama dengan true misalnya, then misalnya kan kalau bahasa programan itu by minyak goreng sama dengan 6. Jadi telurnya nggak diapa-apakan sebenarnya, dia cuma ngecek ada telur atau tidak. Itu kita harus mulai memahami bagaimana komputer itu bekerja ya, melalui persamaan matematis dan lain-lain. Terus yang sebelah kanan, mungkin Mas Adam lagi deh. Mas Adam, tahu nggak maksudnya yang sebelah kanan ini gimana? Itu bahasa yang dipahami oleh komputer, Pak. Dalam bentuk bahasa komputernya. Jadi, yang sebelah ini ya, yang 0101 ini, kira-kira namanya bilangan apa itu Mas Adam? Biner. Bilangan. Oke. Karena komputer itu sebenarnya tidak bisa mengenali ya antara 0 dan 1. Jadi kalau ditanya ya, mana yang lebih pintar antara manusia dengan komputer? Ya jelas manusia, karena komputer itu hanya bisa bekerja sesuai dengan persamaan matematis sebelah kiri atau program yang sudah diberikan dan mengenali bilangan itu hanya 0 dan 1, namanya bilangan biner. Loh, Pak, kok keluarnya kok banyak macam-macam di layar? Nah, itu nanti biasanya dikonversi ya, jadi bilangan heksa, bilangan okta, dan
matematika diskrit adalah bidang ilmu yang membuat satu logika ya, logikakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya Azri. Halo? Yang pertama yaitu menghilangkan kesedihan dan kesusahan di dalam kerja. Mendapatkan rezeki bahkan ketika orang wafat. Halo? Jaga dosa-dosanya. Mas Pak, bocor Pak. Mas bocor Pak. Dan aman dari hari kiamat. Tunggu ya. Halo Mas Dimas, suaranya bocor. Nah, matematika diskrit itu adalah bidang ilmu yang merumuskan kehidupan nyata ke dalam satu logika ya, bahkan bisa merepresentasikan sebuah permasalahan itu ke dalam permasalahan matematis ya, yang bisa diprogram dan dikenali oleh komputer. Oke, itu cuma itu. Nah, yang biasanya dipelajari itu ada set teori ya, bilangan tadi itu yang bisa merepresentasikan suatu apapun ya itu. Ada graf teori, jadi kayak pohon putusan nanti. Ada logika ya, and or not ya, if else. Jika Anda ke pasar ketemu minyak dan telur, maka belilah roti. Ada minyak dan telur. Yang kamu beli minyak telurnya apa rotinya ya, Rek? Rotinya. Roti. Jika sepertinya sudah dipelajari oleh Bu Fani semester yang lalu. Ada permutasi ya. Permutasi itu yang merepresentasikan peluangnya. Kombinasi juga sama. Kira-kira kalau ada beberapa bahan, ada berapa kombinasi yang dipecahkan atau bisa ditemukan. Contoh kalau kita punya password yang alfanumerik, ada simbolnya, otomatis kombinasinya sangat banyak. Dan kalau kita mau menebak itu sangat susah. Itu ada teori kombinasi. Ada sequence, deret tadi, sama series ya, penjumlahan berkaitan. Itu adalah salah satu contoh apa yang dibahas di matematika. Kayaknya saya terlalu jauh ke belakang deh. Itu tadi intinya jangan coba membenci matematika ya kalau kuliah di teknik informatika. Tetap terus belajar, sama seperti saya juga masih belum expert di matematika, tapi saya terus belajar dan berusaha untuk bisa mempelajarinya dan menerapkannya ke studi kasus ya sebagai pemecahan masalah. Oke, ini peraturannya, Rek. Silakan kalau ada sesi Zoom ya, wajib kalian ikut ya. Kalau kalian berhalangan pun kalian bisa ikut live streamingnya. Biasanya kan mahasiswa, Pak, sinyal saya RTO ya, request time out, pedot-pedot, Pak, putus-putus ya. Itu selalu kalau di saya usahakan untuk saya streamingkan di YouTube ya. Kalian bisa simak kembali. Tapi bukan berarti kalau sudah ada streaming YouTube-nya kalian tidak bisa hadir nggak perlu hadir di Zoom ya, tetap hadir di Zoom ya. Itu kalian bisa bertanya dan berinteraksi dengan saya. Yang kedua, tidak wajib ya mengaktifkan kamera karena biar hemat kuota, Rek, sama hemat bandwidth juga. Tapi ketika saya panggil namanya, silakan di unmute. Kalau tidak respon, biasanya saya catat, saya anggap tidak hadir. Yang ketiga, silahkan di e-learning sudah saya unggah atau sudah kami unggah Bu Fani dan saya materi-materi yang dipelajari. Silakan dibaca ya dan kerjakan tugasnya. Jadi sudah saya berikan tugas setiap minggu. Waduh Pak, banyak tugasnya. Enggak, tugasnya itu sederhana. Satu minggu paling saya minta kalian untuk mengerjakan satu soal latihan saja. Satu soal saja. Nanti diunggah di e-learning. Dan nanti ketika kalian sudah mengunggah di e-learning, kami rekap sebagai absen ya. Kalau kalian hadir di yang terakhir, tidak setiap minggu diadakan sesi Zoom, Rek. Jadi kalau Bu Fani saya lihat kemarin kan hampir tiap minggu ya. Kalau
setelah UTS ini berbeda karena kalian minggu depan mungkin sudah keluar jadwal praktikum bloknya ya. Iya, Pak. Oke. Ada kendalanya itu, Rek. Jadi minggu depan atau 2 minggu ke depan saya juga ngajar di kampus Jember, mengajar praktikum bloknya hampir setiap hari. Jadi makanya hari ini saya jelaskan 2 kali pertemuan, 2 materi. Kalian kerjakan tugasnya, ngerjakan 1 soal tiap materinya. Kalau ada waktu kosong, mungkin 2 minggu atau 3 minggu lagi, saya jelaskan via Zoom untuk materi berikutnya. Namun, walaupun Zoom-nya tidak tiap minggu, silahkan kalian mengisi namanya learning journal. Jadi tiap minggu kalian mengerjakan tugas dan mengisi learning journal. Pak, learning journal itu apa? Sebenarnya saya tunjukkan. Learning journal ini gampang kok, Rek. Nggak perlu mikir ya. Jadi kalian hanya cukup ya menulis apa yang sudah Anda pelajari hari ini. Di linknya ketika saya buka, sebelum saya searching. Kemudian terlihat, masukkan email. Ini namanya Angga misalnya. Dan bla semester 2 golongan misalnya golongan A. Next ya, mata kuliahnya kalian mata kuliah matematika diskrit semester 6 minggu ke-9, tanggalnya tanggal hari ini ya. Oke. Next ya, yang terakhir misalnya hari ini saya menjelaskan tentang aljabar boolean. Saya belajar tentang aljabar boolean, yaitu ya bahasa kalian sendiri ya, tentang apa yang sudah Anda pahami dari apa yang dijelaskan oleh dosennya saya, ataupun apa yang kalian kerjakan dari tugasnya atau materinya sendiri. Seperti itu. Bahasa kalian sendiri jangan coba copy paste, karena ada kakak tingkat kalian semester 8 yang mengambil topik ini untuk skripsinya ya. Jadi kakak tingkat kalian saya kasih tantangan untuk misalnya di golongan A siapa yang copy paste. Jadi jangan coba-coba copy paste ya. Maksimal 250 kata, tidak ada minimalnya. Jadi titik gitu aja sudah. Maksimal 250 kata, jadi jangan banyak. Itu saja. Kenapa sih Pak kok pakai learning journal segala? Ya kalau saya tahu saya bisa memantau progres dari setiap minggu kalian tuh ngapain sih. Apakah hanya sekedar hadir di Zoom, apakah hanya sekedar submit tugas ya, tapi tidak tahu apa maksud dari apa yang sudah kalian pelajari. Learning journal itu lebih kalian sudah belajar apa sih dalam hari ini. Baik, mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu, monggo. Ada ya, sudah jelas berarti. Izin bertanya. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Tadi kan Pak Angga bilang kalau setiap minggu itu tidak semestinya ada Zoom terus. Nah, semisal nggak ada Zoom itu, apakah wajib juga mengisi learning journal itu, Pak? Iya, wajib. Ya. Jadi walaupun misalnya hari ini saya jelaskan materi minggu ke-9 tentang aljabar boolean dan satunya lagi, minggu depan karena sudah saya jelaskan kalian hanya tinggal mengajukan tugas ya, kumpulkan di e-learning dan mengisi learning journalnya. Apa yang diisi Pak? Ya ditulis aja, saya sudah mengerjakan tugas tentang bla bla bla, saya sudah mengerjakan satu contoh soal yaitu gini ya. Jadi yang wajib tiap minggu adalah mengerjakan tugas dan learning journalnya. Monggo kalau mau ditanggapi. Baik Pak, terima kasih. Saya izin bertanya Pak. Silakan biasa,
Ini berarti untuk minggu ini atau hari ini berarti kita tidak perlu mengisi learning journal Pak, hanya mengerjakan tugas aja atau bagaimana? Tetap ya, di learning journalnya hampir tiap minggu ya. Susah rek, enggak kan ya, cuman kalian hanya menyimpulkan apa yang sudah saya jelaskan. Jadi tetap rek, walaupun ada sesi Zoom, tetap kalian mengisi learning journal. Itu Mas Aldiansa. Iya Pak, makasih Pak. Kira-kira memberatkan nggak rek? Nggak kan rek ya, learning journal cuma ngisi rangkuman atau kesimpulan apa yang sudah kalian pelajari? Enggak ya, alhamdulillah. Jadi ya balik tadi, biar kalian kita bisa tahu ya apa yang kalian pelajari tiap ini. Oke, itu learning journalnya. Kalian linknya sudah ada di materi ini, sudah saya unggah di e-learning juga. Nah, mumpung kalian semester 1, saya ingatkan rek, saya berikan analogi sederhana ini. Sederhana sekali tentang apa sih bedanya belajar di perguruan tinggi sama belajar di SMA atau SMA kalian. SMK ya, atau MA sama aja. Jadi gini rek, kalau kalian belajar di SMA ya, itu ibaratnya kalian makan itu masih disuapin. Makan itu gurunya akan masak makanan untuk kalian, dihidangkan di piring, kalian disuapin sampai kalian kenyang. Kalau di perguruan tinggi, jangan harap seperti itu. Dosennya, untuk mata kuliah teori ya ini ya, konteksnya ya, dosennya akan menyiapkan bahan makanannya. Dosennya akan memberikan materi, PPT, video, soal latihan, ya, dihidangkan seperti prasmanan. Nah, kalau kalian dan dosennya akan bilang, misalnya hari ini kita akan belajar aljabar boolean. Misalnya dosennya akan bilang analoginya ya, kita akan belajar, kita akan makan nasi pecel. Nasi pecel itu terdiri dari nasi ya, sambal pecel, sambal kacang ya, terus lauknya tempe, ada peyeknya, ada sayurnya. Itu kalian akan makan sendiri, ambil makanan kalian sendiri di materi yang sudah dihidangkan. Jadi kalian ambil piring sendiri, ambil nasinya, ambil lauknya sesuai dari kalian yang menginginkan. Kalau dosennya cuma bisa ngasih tempe, kalian kurang puas, ya silahkan cari materi lain yang sesuai dengan keinginan kalian. Entah itu ayam, entah itu telur, dan sebagainya. Itu analoginya. Jadi materinya sudah kami persiapkan ini. Kalian yang akan belajar ya, lebih banyak belajar sendiri, ambil sendiri, makan sendiri. Kalau kurang puas, ya silahkan cari materi di tempat lain. Karena sekarang ya, googling itu mudah sekali. Di YouTube itu banyak sekali tutorial. Di forum-forum juga sama. Ya, jadi analoginya seperti itu. Dan ini, analogi pecel ini juga berlaku untuk tingkatan pendidikan. Jadi saya bisa menjelaskan secara sederhananya. Kalau anak D3, dosennya cuma bilang, hari ini kita akan makan pecel, silakan diambil. Mahasiswanya menghampiri di tempat makannya, ambil nasi, ambil semuanya, dimakan. Kalau kalian D4, tidak hanya sekedar masak dan makan, tapi harus bisa menganalisis. Oh, ternyata pecel yang saya ambil ini terlalu manis. Oh, pecel yang saya makan ini terlalu pedas. Itu bedanya tingkatan antara D3 dan D4. D3 dan D4 itu sama-sama ngoding, tapi D4 harus ada kemampuan manajerial dan analisisnya. Oh, kalau pecelnya terlalu pedas, maka sambelnya dikurangi. Itu kemampuan kalian. Jadi apa sih bedanya TIF sama MIF? Ya itu tadi saya bilang, ada kemampuan analisis dan manajemen. Bahkan bisa dinaikkan ke S2. Misalnya kalau kalian sudah lulus dari D4 teknik informatika ini, lanjut ke S2. Anak S2 itu ngapain sih Pak?
analoginya sederhananya seperti ini. S2 itu kalau D4 lulus bisa mengerjakan skripsi. Skripsi itu harus ada penerapan metode dan analisisnya tadi. Kalau S2 harus lulusnya pakai tesis ya. Sama seperti saya dulu kuliah, tesis itu ngapain Pak? Tesis itu pernyataan. Contoh ya, ini contoh. Misalnya pecel Madiun itu lebih enak daripada pecel Blitar misalnya. Oke, kalian mahasiswa S2 harus bisa memasak kedua pecel itu. Pecel Madiun yang banyak payeknya, misalnya pecel Madiun itu lebih enak daripada pecel Kediri. Pecel Kediri itu ada sambal tumpangnya itu. Kalian masak dua macam pecel itu, kalian uji cobakan ke orang yang baru. Dari orang misalnya 100 orang itu diberikan kesimpulan bahwa 60 orang itu lebih suka pecel Madiun misalnya ya. Oh, berarti hipotesis kalian itu kerjaannya anak S2. Bahkan pecel ini bisa dianalogikan bagaimana kita belajar S3 ya. Kalau kalian bisa belajar lagi sampai ke jenjang S3, misalnya kalian dari Situbondo misalnya, tidak ada pecel khas Situbondo. Nah, anak S3 akan meramu atau membuat konsep ya, tentang pecel Situbondo itu seperti apa. Misalnya karena Situbondo itu dekat laut, banyak ikannya misalnya, maka pecelnya itu ada aroma seafoodnya. Nah, itu adalah pekerjaan dari mahasiswa. Itu hanya sekedar gambarannya. Aduh, saya ini memberikan materi sudah 1 jam sendiri. Oke, nyampe sini ada yang ditanyakan, Rek? Clear ya? Di pecel kalian sudah paham ya? Anak sekolah itu cara belajarnya gimana? Bedanya D3, D4 gimana? Bedanya D4, S2, S3 itu gimana? Banyak dari pecel ya. Ini masuk jam siang. Oke. Nah, ini jadwal kuliahnya Rek yang akan kalian pelajari di setiap minggunya. Jadi ada minggu ke-9 hari ini. Sebelumnya saya juga mohon maaf, dari Senin jam 10 itu tetap keren dengan MIF ya, basis data relasional, karena jadwal MIF itu lebih banyak, saya bingung di MIF itu hampir penuh setiap hari, makanya MIF-nya yang saya tetapkan tipsnya yang akhirnya saya geser ke hari Kamis. Tapi minggu selanjutnya nanti saya kalau ada Zoom nanti akan saya koordinasikan melalui grup ketua kelas yang sudah ada. Oke, kembali ke sini. Minggu ke-9 hari ini kita akan belajar kombinatorial. Karena minggu depan saya mengajar praktikum blog ya, jadi tidak bisa mengisi sesi Zoom. Itu ada bolehan ya, aplikasi bolehan yang akan saya jelaskan sekilas hari ini juga. Minggu ke-9 setelah hari ini, silakan buka slide materi ya, halaman 46. Kalau nggak salah itu ada 3 contoh soal, dipilih saja salah satu ya, jadi nggak usah dikerjakan sama semuanya. Yang menurut kalian bisa kalian pecahkan, tulis di soalnya di video bergaris. Kalau sudah ada penyelesaiannya, difoto, dikumpulkan di e-learning. Setelah dikumpulkan di e-learning, kalian mengisi learning journal. Bahwa hari ini saya mendapatkan paparan materi tentang kombinatorial dan aljabar, sedangkan saya mengerjakan salah satu soal tentang kombinatorial yang itu ya, bisa dijelaskan sendiri sampai 250 kata maksimal. Itu minggu kedua juga sama Rek, karena sudah saya kenalkan hari ini, kalian tinggal hanya mengerjakan cari contoh soal tentang aljabar boolean misalnya, terus soal mirip dengan contoh soal dan tulislah penyelesaiannya. Jadi cari salah satu contoh soal aljabar boolean, ada soal, ada penyelesaiannya yang sudah ada, entah itu dari buku, dari internet, dari manapun ya. Terus coba buat soal baru yang mirip dengan itu, entah diganti variabelnya, diganti angkanya dan sebagainya, soal buatan kalian. Nanti saya berikan contoh.
minggu ke-10. Minggu 11 misalnya, kalau jadwal saya agak longgar, saya akan menjelaskan tentang graf ya. Graf itu tugasnya sudah tertera ya, di e-learning juga sudah saya siapkan. Slide materi halaman 132, coba dikerjakan. Pak, boleh berkelompok silakan, tapi tetap kalian harus benar-benar tahu apa sih maksudnya, bagaimana sih cara menyelesaikan. Kalau nyontoh itu nyontoh yang pinter ya. Saya berikan contoh yang pinter. Jadi tidak hanya sekedar kalian menulis ulang jawabannya ya, tapi kalian benar-benar pahami, oh ini dari mana sih angkanya dan sebagainya. Sama seperti orang Tiongkok ya. Orang Tiongkok itu amati, tiru dan modifikasi produk-produknya itu, makanya bisa maju. Jadi kalau kalian berkelompok pun dan dapat hasilnya bareng-bareng penyelesaiannya, jangan serta-merta ditulis ya. Tapi kalian harus bisa pahami ya, kira-kira ini stepnya dari mana sih kayak gitu. Nah, minggu ke-12 cari aplikasi tentang graf ya. Jadi graf ini penerapannya itu di bidang apa saja sih, bisa menyelesaikan studi kasus apa sih? Coba kalian riset ya, cari di aplikasi di internet atau di buku, pakai studi kasus yang nyata, ditulis ya, nanti PDF-nya dikumpulkan di internet. Balik ke sini lihat logika prasmanan itu tadi, materinya sudah tersedia, tinggal kalian cari yang sesuai dengan keinginan kalian. Saya kembalikan lagi ke analogi dari prasmanan itu. Begitupun juga minggu ke-13 dan minggu ke-14 ada pohon ya. Di minggu ke-13 saya minta kalian mengerjakan contoh soal yang ada di slide itu dulu, dikerjakan di folio bergaris. Kenapa mau ditulis Pak? Kalau ditulis biasanya kalian copy paste ya, tinggal copy paste dari kalian. Kalau ditulis di folio bergaris, minimal kalian sambil nulis itu sambil memahami. Oh ini stepnya di mana sih? Balik lagi. Banyak Pak. Saya cuma minta di sini ada pilih satu soal, nggak semuanya dikerjakan. Pilih satu soal saja yang benar-benar kalian, oh ini kayaknya gampang deh. Coba sih saya pecahkan. 14 juga sama. Aplikasi pohon itu digunakan untuk pencarian ya, namanya search tree. Coba kalian buat program sederhananya. Kalau kalian searching sekarang di Google pun search tree program, nah itu semuanya banyak yang tulis, kayak ada yang bahasa Python, bahasa C++ dan sebagainya. Nah itu bisa kalian laporkan ya jadi risam, tapi harus kalian jelaskan. Balik lagi, kalian boleh ngambil punya orang, tapi pahami apa sih step by stepnya. Dan yang terakhir, silakan buat rangkuman materi untuk nanti soal UASnya tentang fase. Kenapa soal UASnya tidak semua materi? Karena fase ini yang saya belum tugas. Ini kombinatorial, nanti saya nilai dari hasil yang kalian kumpulkan di e-learning. Boolean juga sama, nanti akan saya nilai dari apa yang sudah kalian kumpulkan di e-learning. Graf juga sama, dari tugas ini nanti saya rata-rata. Pohon juga sama, yang saya kumpulkan, yang kalian kumpulkan filenya, saya akan berikan skor ya. Nanti skornya akan saya tambahkan dengan hasil UAS kalian tentang fase. Jadi banyak tugas, tapi banyak latihan juga, kunci dari bagaimana kita bisa belajar matematika. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, tapi jelas saya tunjukkan. Monggo silakan. Ini learning journal tadi. Ini sudah ya, nanti silakan ini kalau kalian dari awal semester 1 pengen tahu peluang kerja di IT, nggak cuma web developer ya, misalnya data engineer misalnya.
Nah, ini ada banyak sekali, 7,5 juta sampai 15 juta bulan. Butuh ini ya harus lulus dulu. Itu kalau kalian mau cari-cari software tester misalnya. Di software tester itu nggak ngoding, cuma nyokok aplikasi, cari bugnya. Iya, engineer ya bahasanya lain. Silahkan cari nanti. Kembali ke materi. Oke. Jadi setiap minggunya sudah saya unggah, sudah kami unggah, mulai dari slide materinya ini, memahami dan aplikasi kombinatorial. Ini slide-nya yang sudah saya tampilkan ke kalian, yang barusan saya tampilkan itu PPT-nya. Nanti akan saya jelaskan tentang kombinatorial yang sederhana. Bedanya ini sama ini apa Pak? Kalau yang dari IPB ini detail sekali materinya. Kalau yang ini saya coba menjelaskan dari yang sederhana, materi tambahan ini. Tugasnya dari sini, dari sini slide materi ini. Hari ini kombinatorial ya. Jadi slide-nya dari sini, soal-soalnya juga dari sini. Yang sudah diulangi. Tadi kan slide halaman 46 ada 3 soal ini. Coba dipilih salah satu mana yang bisa kalian pecahkan kira-kira. Tulis di folio bergaris, di foto PDF-nya, di foto atau di scan, PDF-nya diunggah di sini, memahami dan aplikasi. Sudah ada tanggalnya ya, sudah ada instruksinya, sudah ada tanggalnya, auditnya, minggu hari ini hari Senin. Nanti kalau kalian sudah mengerjakan, saya anggap kalian masuk ya hari ini untuk minggu ke-9, sekaligus akan saya rekap ya, saya skor untuk saya jumlahkan sebagai penambah nilai UAS. Jadi setiap minggu kalian akan berlatih ya. Ketika UAS kalian jeblok, jangan khawatir, nanti nilai setiap mingguan ini yang akan membantu nilai UAS kalian. Minggu kedua juga sama, bolehan minggu ke-10 ada materinya ini, materi yang sudah diunggah, aljabar bolehan ini yang dari ITB ya. Coba dibaca dulu. Kalau belum paham, kalian bisa ambil materi yang dari saya ini yang lebih mudah ya, yang lebih sederhana. Tapi tetap tugasnya dari slide materi ya. Nggak ada. Kalian hanya disuruh buat soal dan diselesaikan sendiri. Sampai minggu ke-11 juga sama, ada materi, ada tugasnya. Minggu ke-12 juga sama, ke-13, 14 sampai minggu ke-15. Setiap tugas ini dikerjakan 1 minggu ya. Jangan merasa terbebani dulu, karena saya cuma minta kalian misalnya mengerjakan 1 soal saja. 132 itu berarti cuma 1 soal saja per minggu ya. Sama seperti ini, memahami dan aplikasi Fazi, coba kalian buat rangkuman materi ya, biar bekal ujian kalian nanti. Cuma 10 halaman maksimal ya, tidak ada minimalnya ya, jadi 1 halaman pun boleh. Jadi saya berusaha, yang saya bilang tadi, kalau kalian mau prasmanan pecel, saya berusaha mengarahkan kalian ngambil bahan makanan yang sesuai. Perkara kalian makannya seberapa, lauknya pakai apa, ya terserah kalian. Oke, nyampe sini ada yang ditanyakan, Pak? Tentang tugasnya mungkin, sebelum saya jelaskan materinya sekilas. Sudah ada tanggalnya ya, Rek, ya, due date-nya. Ini sudah saya sesuaikan dengan jadwal kuliah kita. Boleh dikerjakan berkelompok ya.
Kelompok itu kalau kalian nggak paham, nggak bisa ngerjakan sendiri, ke rumah temenmu atau janjian online ya, kerjakan bareng, tapi tetap submissionnya jadi satu. Yang saya bilang tadi, boleh copy paste punya temennya, tapi yang pinter ya. Jadi kalian harus bisa memahami apa sih yang dikerjakan temennya, dan dijelaskan ulang ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Oke, kalau Anda ada, saya coba jelaskan sekilas tentang materi kita hari ini. Jadi selama 1 jam tadi saya bicara ngalor ngidul hanya pengantar, yaitu tentang kombinatorial, ya. Kombinatorial dengan aljabar boolean. Nah, di dalam slide ini kalau kalian merasa tidak puas ya dengan penjelasan saya, di sini saya sudah bantu googlingkan ya. Jadi kalau kalian copy link ini, ditunjukkan ke YouTube, adalah materi perkuliahan dosen lain tentang kombinatorial. Jadi bisa kalian pelajari lagi ya. Nggak harus ini juga, kalian cari materi yang lain tentang kombinatorial juga boleh. Nah ini Pak Rinaldi Munir ini. Bagaimana beberapa orang? Pak Rinaldi Munir ini juga bisa kalian ambil ya, atau bisa kalian simak ya, orang yang membuat PPT. Namanya Rinaldi Munir ini bisa kalian simak juga materinya. Kembali ke prasmanan tadi, materi-materinya sudah ada, tinggal kalian mau belajar, mau ngambil atau enggak ya. Sampai kalian benar-benar kenyang. Oke, balik ke kombinatorial ini, sudah saya tunjukkan, sudah saya bantu carikan materi yang paling sederhana, yang paling singkat untuk bisa dibahas lagi. Sama, minggu depan juga sama, ada materi tentang aljabar boolean. Kalau kalian copy di sini linknya ya, dan kalian buka di YouTube, itu kalian akan menemukan jelasan dari dosen lain tentang aljabar boolean. Bisa kalian simak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang kedua ini bukan dosen tapi mahasiswa juga, student tentang aljabar boolean. Itu sudah saya berikan materi. Kembali ke saya akan berusaha menjelaskan yang sederhana dulu. Yang pertama tentang kombinatorial. Ini materi tambahan kombinatorial. Oke. Nah, secara definisi kombinatorial adalah cabang ilmu matematika yang menghitung khusus untuk kombinasi ya, atau jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Contoh, saya punya 3 macam baju, warna kuning, warna merah, warna biru. Kalau saya gunakan bergantian, saya bisa ganti-ganti baju ya, dan nggak bisa ganti lagi itu pada hari keberapa. Nah itu bisa dihitung pakai cabang ilmu matematika, itu kombinasi ya, kombinatorial. Saya yakin kalian juga sudah belajarnya di SMA atau SMP. Enumerasi itu yang saya bilang tadi adalah cabang-cabang ilmunya tadi. Contoh itu bisa dilihat dalam kita membuat password. Kenapa sih password kok minimnya 6 karakter ya? Kenapa sih kalau harus ada kombinasi huruf dan angka ya? Dan kenapa kok harus ditambahkan simbol ya? Kadang satu kosong itu simbol. Ya karena untuk bisa bobol kita harus menebaknya akhirnya berjuta-juta kemungkinan. Kok bisa berjuta-juta ya? Kita ngitungnya pakai rumus kombinasi tadi. Ini contohnya A B C D E F A D D E.
itu kita bisa menentukan password itu kekuatannya seberapa, karena ya dari nilai kombinasinya itu berapa sih, nah, itu namanya enumerasi. Itu adalah salah satu studi kasus di bidang teknik informatika. Nah, ada dua kaidah ya secara dasar. Yang pertama adalah kaidah perkalian, rule of product, sama kaidah penjumlahan, rule of sum ya. Kapan dipakainya? Coba disimak di slide selanjutnya sama di YouTube itu, nanti akan dijelaskan. Nah, yang pertama kaidah perkalian ya, P hasil sama Q hasil ya. Misal saya punya 5 buah baju warnanya berbeda dengan 10 buah celana yang hasilnya berbeda. Warnanya berbeda. Kira-kira ada berapa kombinasi? Itu kita pakai namanya kaidah perkalian. P sama Q ya. Jadi berapa kombinasi? P kali Q hasil. Penjumlahan juga sama, bedanya seperti apa? Coba disimak deh di YouTube-nya. Nah, ini contohnya saya bilang tadi, yang penjumlahan tadi. Misal ketua kelas TE 04 hanya 1 orang ya, pria atau wanita, dan jumlah prianya 65 orang, wanitanya 15 orang. Kita nggak menggunakan kaidah perkalian, tapi menggunakan kaidah penjumlahan. Jadi 65 tambah 15, ada 80 cara untuk memilih ketua kelas. Kapan menggunakan perkalian sama penjumlahan? Kalian harus banyak-banyak berlatih dan menyimak materi yang ada di YouTube-nya ya. Dan nggak semuanya nggak dari saya. Ini contoh lagi ya, saya bilang tadi, kalau saya menganalogikan baju dengan celana, ini dianalogikan ada nilai kuis ya, nilai kuis 1 orang pria dan 1 orang wanita ya. Bagaimana cara memilih 2 orang wakil tersebut, yaitu 65 dikalikan 15, dan 975 cara. Ini tetap berhubungan dengan kelas TI. Nah, itu ada perluasan kaidah menghitung kali sampai N hasil, dan penjumlahan sampai PN hasil. Nah, ini ada contoh soal yang lain di bit biner ya. Biner kan 0 dan 1. Berapa banyak string biner dapat dibentuk jika misalnya panjang string 5 bit yang pertama dan panjang string 8 bitnya 1 byte ya. Maka penyelesaiannya 2 pangkat 5 berarti 32 buah. Kenapa kok 2 Pak? Karena hanya 0 dan 1 ya kemungkinannya. 2 karena 5 bit berarti 2 pangkat 5, ada 32 buah kemungkinan. Sama bit yang kedua 8 bit, karena 0 cuma 0 dan 1. 0 dan 1 itu 2 kemungkinan, dikalikan 8 bitnya dibuat pangkat, ada 256 buah kemungkinan. Ini juga banyak Rek, bisa dibaca sendiri ya Rek ya, sambil dipahami satu-satu contoh-contoh soalnya. Nah, ada namanya prinsip inklusi sama eksklusi ya. Jadi tidak semuanya bisa dihitung atau bisa digabungkan pakai angka anggotaan seperti ini. Ketika awalan sama akhirannya itu sama. Ini ada latihan-latihan soalnya juga. Apa yang mau ditanyakan dari itu tadi? Enggak ya. Itu kombinasi Rek, jadi
ilmu yang menghitung tentang berapa jumlah kemungkinan. Yang kedua, di dalam kombinasi itu ada namanya permutasi ya, atau jumlah urutan. Jadi mau dibedakan ya, kalau kombinasi itu kemungkinannya, kalau permutasi itu urutan yang berbeda dari pengaturan objek-objek. Jadi kalau kombinasi itu tidak melihat urutannya, kalau permutasi itu melihat urutannya. Nah, ini contoh sederhananya, berapa jumlah urutan yang berbeda yang dimungkinkan dari penempatan bola merah, biru, putih ke dalam kedua kotak 1, 2, dan 3. Nah, ini jadi kotak 1, kalau merah dulu, birunya. Yang kedua kalau nggak biru ya putih. Jadi urutannya MBB misalnya. Kotak satunya MPB misalnya, dibalik, itu MPB. Itu memperhatikan urutannya, apakah merah dulu yang dimasukkan, apakah biru dulu yang dimasukkan, apakah putih dulu yang dimasukkan. Setelah itu cabangnya dihitung juga, dihasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuma 6 kemungkinan. Nah, hitungnya juga pakai rumus permutasi 3 kali 2 kali 1 ya, atau 3 faktorial 6. Nah, ini ada rumus permutasinya. Jadi saya hanya mengingatkan apa yang sudah kalian pelajari di SMA ya, penerapannya di sini. Misalnya ini satu aja saya bahas. Berapa banyak kata ya yang terbentuk dari kata hapus misalnya. Penyelesaiannya ada cara yang pertama, karena hapus itu ada 5 buah huruf yang berbeda, makanya 5 faktorial ya, yaitu 120 buah kata. Cara yang kedua, 5 kali 5, himpunannya 5. Dari 5 kita ambil, atau 5 faktorial 120 buah kata. Nah, ini juga kalau kita punya satu golongan adalah 25 mahasiswa, berapa cara mengurutkannya, berapa banyak cara ya, kita ada urutan berapa banyak cara, tinggal 25 permutasi dari 25 itu. Nah, gitu. Ini ada R dan N elemen, jadi ini bertingkat ya permutasinya. Misalnya ada 6 buah bola, 6 buah bola. Jadi ada 6 buah bola yang berbeda warnanya, dan 3 buah kotak 1, 2, dan 3 yang hanya boleh diisi 1 bola saja tiap kotaknya. Berapa jumlah urutan yang berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak. Misalnya merah, biru, putih ya, yang lain berarti nggak bisa dimasukkan, atau biru, putih, hijau ya, merah, ungu sama jingganya nggak bisa dimasukkan dan sebagainya. Cara menghitungnya, permutasi R dan N elemennya itu 6 buah bola dikurangi 5-nya, dikalikan 5-nya, dikurangi 1 ketika, jadi 6 dulu ya, 6 buah bola dulu yang kita pilih dimasukkan salah satu, hanya tinggal 5 yang kita pilih selanjutnya untuk kotak yang kedua. Untuk kotak ketiga hanya tinggal 4 yang bisa kita pilih. Ada 6 kali 5 kali 4, ada 120 kemungkinan. Nah, ini rumusnya ya, mudah-mudahan kalian refresh ya SMA kalian. Ada contoh-contoh soal juga yang sudah dibahas di sini tentang kombinasi dan kombinasi. Ini kombinasi yang tadi, bedanya kalau kombinasi itu tadi yang tidak melihatkan urutan. Contoh, misal ada 2 bola yang warnanya sama dan ada 3 buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak, maka permutasi dari 3 buah kotak dari 2 bola himpunannya
dibagi dua ya, dua permutasi dari 2 ketemu 3 kali 2 bagi 2, 3 cara. Ilustrasinya ini, cara yang pertama, cara yang kedua sama, diambil cara dihitung 1, cara yang kedua sama cara yang keempat juga sama, dihitung 1. Ini kosongnya di tengah, kosongnya itu juga dikosongi yang ketiga, itu juga sama, dibolak-balik pun sama karena warnanya sama, maka hanya 3 cara. Di slide materi tambahan ini ada deskripsi sederhana sekaligus langsung diberikan contoh soal yang paling sederhana. Sengaja saya carikan yang benar-benar gampang dipelajari. Kalau saya jelaskan sampai full kayaknya nanti. Terakhir koefisien binomial itu apa? Nah ini. Itu sudah ada di YouTube-nya juga. Oke. Tentang kombinasi dan permutasi mungkin ada yang ditanyakan, Rek? Kalau kalian sudah memahami yang ini, contoh soal ini, kombinatorial ini, coba dibuka slide materi di ITB ya. Ini kan yang saya tadi itu bilang halaman 46. Nah, ini halaman 46. Coba salah satu saja dipilih. Coba kalian hitung ya, seperti yang di contoh-contoh soal. Oke. Sebelum masuk ke materi selanjutnya tentang boolean, ada yang ditanyakan dulu tentang permutasi dan kombinasi ya. Ya, SMA sudah pernah diajari kan, Rek ya? Hitung kombinasi, permutasi dan sebagainya. Kenapa? Iya. Kenapa? Berarti tinggal dibaca materi saya. Kalau sudah baca, YouTube-nya disimak. Kalau belum paham juga, linknya sudah saya bilang tadi. Boleh cari-cari yang lain juga. Nanti latihannya ya. Ingat, satu soal saja ya. Kalian kerjakan 3-3-nya, nilainya tetap sama. Jadi satu soal saja yang kalian pilih. Yang menurut kalian yang paling mudah dikerjakan di folio berbaris, itu diunggah di e-learning. Itu yang kombinatorial. Sekarang coba saya jelaskan sekilas tentang gerbang logika ya. Oke, gerbang logika. Jadi sebenarnya ini materi minggu depan saya jelaskan hari ini karena minggu depan saya full mengajar praktikum blok ya. Nah, gerbang logika itu apa sih, Rek? Yang saya bilang tadi, komputer itu hanya bisa membaca nilai 1 ya. 1 artinya true ya. Atau ada tegangan, ada setrumnya kalau orang Jawa bilang. Sama 0. 0 itu tegangan rendah yang nggak sampai 5 volt atau false ya. Jadi komputer itu hanya mengecek apakah ada tegangan atau tidak dalam sepersekian juta detik. Kalau ada tegangan misalnya dari komputer A dan ke komputer B misalnya, itu dihitung 1. Kalau tidak ada tegangan berarti dicatat 0. Itu cara untuk mengirimkan data ya, atau membaca data dari satu komputer ke komputer yang lain. Nah, kenapa kok disebut gerbang? Karena komputer-komputer yang awal itu bentuknya sirkuit elektronik yang digambarkan seperti gerbang. Kalau di definisinya itu gerbang merupakan rangkaian dengan satu atau lebih sinyal masukan, tapi hanya menghasilkan satu sinyal untuk keluarannya. Orang yang merancang gerbang logikanya namanya George Boole, makanya matematisnya namanya aljabar Boolean. Kalau tipe data di database itu ada tipe data Boole yang
posisinya true itu artinya nilainya 1, sama false itu yang 0. Nah, ini logika dasar. Jadi ada IC yang memang sebagai inverter ya, not. Jadi kalau ada tegangan, dia akan membalikkan jadi 1. Apa itu bandaranya seperti ini? Sepertinya sudah kalian belajar di sebelum UTS tadi. Kalau ada tegangan, malah kebalikannya, dia yang nol. Nah, tegangan gerbang-gerbang ini bisa dikombinasikan. Nanti ada di slide selanjutnya. Ada N itu dia akan bernilai 1 ketika kedua kakinya A sama B-nya itu ada listriknya. Satu dia akan 1 nilainya. Kalau salah satu saja dia tidak akan menghasilkan tegangan 0 semua. Kalau logikanya OR ya, OR itu dia akan menghasilkan tegangan kalau salah satu kakinya itu diberikan tegangan. Kalau tidak ada tegangan keduanya, dia 0. Yang lain 1 semua. Kalau di kehidupan nyata, minyak sama telur tadi ya, kalau ada minyak dan telur, ada kata dan ya di pernyataan saya, maka yang dipakai adalah logika N. Maka belilah roti. Kalau ada minyak saja, karena katanya dan, maka rotinya nggak terbeli karena hanya memenuhi salah satu parameter. Ada minyak saja, telurnya nggak ada, maka rotinya nggak terbeli. Balikannya, jika ada minyak atau telur, maka belilah roti misalnya pernyataannya. Kalau pakai logika OR, ada salah satu saja, maka rotinya harus dibeli. Karena true, misalnya ada minyak saja, berarti rotinya yang harus dibeli. Itulah logikanya OR. Nah, ada logika yang lain, ada namanya NAND ya, not N. Itu sebenarnya logika N ini depannya yang Y ini dipasangkan dengan A ini. Makanya disebut NAND. Kalau kalian cari di di toko elektronik, ada kok IC atau microcontroller yang kaki-kakinya itu berfungsi seperti ini. Kebetulan dulu saya pernah praktek ya di digital. Itu benar-benar ada IC yang atau microchip ya, yang bisa berfungsi seperti ini. Jadi kalau A itu kita hubungkan dengan listrik, B-nya tidak, ya, maka keluaran Y-nya itu seperti apa? Itu bisa dilihat di tabel kebenaran. Nah, itu adalah representasi dari logikanya komputer. Ada NOR, not OR. Gerbang OR ini yang inverse ya nilainya. Saya yakin sudah dipelajari ya. Ada XOR, eksklusif ya. Oke, nah penerapannya seperti ini Teh. Gerbang-gerbang tadi itu atau chip-chip atau microcontroller tadi itu bisa dihubungkan pakai kabel. Misalnya ada satu ini not dimasukkan ke dalam logika N ya. Ada A, masukkan yang pertama B. Ini sebenarnya not A ya. Jadi kalau 0 diinverskan jadi 1, 0 diinverskan jadi 1 lagi. 1 dikebalikannya 0, 1. Yang dihitung antara nilai not A dan B. Jadi not A dan B ini di-N-kan 0 dan 1 mana 1 ya 1 dan sebagainya. Ini kayaknya eksklusif ya. Sama logika-logika itu bisa dipecahkan seperti ini, dirangkai seperti ini dan ditulis di dalam tabel kebenaran di sebelah ini. Nah, masuk ke aljabar boolean, akhirnya ada diketahui namanya hukum aljabar bool. Sifat komutatif yang pertama. Jadi kalau ruas kiri dibalik A plus B itu sama dengan B plus A karena nilainya sama. Juga berlaku untuk perkalian A kali B sama dengan B kali A. Ada prinsip asosiatif, mau dikurung dimanapun
itu hasilnya tetap sama. A plus dalam kurung B plus C itu sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Itu sifat asosiatif. Perkalian juga sama. Ada sifat distributif ya. A kali B, A kali C itu namanya distributif. Dan lain sebagainya. Nah ini aturannya, prinsip-prinsipnya. Ini dapat dari mana Pak? Ini dapat dari disimak YouTube-nya, nanti dibahas di situ. Ada teori De Morgan. Ada teori De Morgan. Jadi A plus B kemudian dinegasikan itu sama dengan negasi A plus B. Dari mana teorinya didapat? A plus B nanti hasilnya dinegasikan itu sama ketika kita dinegasikan di awal terus di OR, itu hasilnya pasti sama tabel kebenaran. Atau sama juga OR sebelum dimasukkan di OR ini diingatkan dua-duanya, itu sama, namanya teorema De Morgan. Nah, kalau kalian turunkan dengan tabel kebenaran seperti ini, tabel kebenarannya itu sama. Oke, yang perlu kalian hafal adalah hukum ajabal boolean. Ada komutatif, asosiatif, sama distributif, sama teorema De Morgan ini. Biasanya yang paling banyak muncul di soal dan pembahasannya. Ada bubble washing. Oke, silakan dibaca aja. Ada gelombang universal, ini tambahan saja ya. Gelombang dasar dan sebagainya. Ada contoh soal misalnya, modifikasi rangkaian berikut dengan menggunakan gerbang NAND saja dan NOR saja dengan menggunakan metode persamaan logika dan metode gerbang logika. Jadi ada satu gambar rangkaian seperti ini. Nanti dicari matematisnya dulu ya. Ada yang modifikasi ke NAND saja sama NOR saja. Ini dijelaskan step by stepnya ya, sampai ini ketemu. Ini bentuk modifikasinya. Jadi gerbang ini sama dengan gerbang yang sini. Dapat dari mana Pak? Yaitu tadi pakai teorema De Morgan sama sifat-sifat itu tadi. Sifat-sifat ada asosiatif, distributif, sama komunikatif diterapkan di sini. Oke. Itu materi tambahan yang sederhana yang detail itu sama yang dijelaskan oleh Pak Rinaldi Munil ya di slide-nya ini tentang ajabal boolean. Intinya sama kok, ajabal boolean adalah ini contohnya ya, ada IC ya, kaki-kakinya itu yang merepresentasikan gerbang-gerbang itu tadi. Ada sifat identitas, komutatif, distributif, komplement sama. Tadi hukum-hukumnya juga, ini yang paling penting kalian pelajari. Nah, ini contoh-contoh soalnya juga. Kalau kalian searching di YouTube tadi Rek, di menit. Nah, ada kok di sini. Boolean, nah ini. Oke. Nah, untuk kalau kalian sudah belajar tentang ajabal boolean, coba kalian cari contoh soal tentang ajabal boolean ya. Dari contoh, tulis lagi soalnya seperti apa. Misalnya ini ya. Soalnya seperti apa. Lalu buat contoh yang mirip dengan itu dan coba selesaikan. Ini saya contoh cara ngerjakannya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu ya. Silahkan tentang ajabal boolean tadi.
Oke. Enggak. Matematika distrik. Nah, ini seperti yang sudah dikerjakan kakak kita kalian. Ini kebetulan topiknya berbeda. Jadi yang pertama adalah kalian cari ini contoh soalnya dulu. Misal ini ada contoh soal, itu ambil dari buku tentang logika. Kalian contoh tulis soalnya, kalian tulis penyelesaiannya atau tabel kebenarannya. Setelah itu coba kalian buat soal baru yang hampir sama seperti yang contoh soalnya. Coba kalian pecahkan sendiri seperti ini. Satu soal saja. Ini kebetulan saya minta 3 soal. Jadi contoh ini ada soal tabel kebenaran, ada soal ini dijadikan tabel kebenaran. Ini contoh uraian ya, uraian diberikan penyelesaian, langkah-langkah penyelesaiannya. Ini buat soal sendiri ya, diberikan langkah-langkah penyelesaiannya seperti itu. Oke. Yang aljabar boolean ya. Jadi cari contoh soal tentang aljabar boolean, satu saja, tuliskan penyelesaiannya, lalu buat soal yang mirip ya di bawahnya, sama seperti yang ini tadi. Cari satu soal yang mirip ya. Nah, ini contoh soalnya. Disajikan contoh soalnya sama penyelesaiannya, pakaian B. Coba cari soal yang sejenis, lalu dikerjakan. Sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan. Untuk semua materinya sudah saya unggah ya di bagian ini, kanal sendiri. Materi dari Pak Rinaldi Munir tadi, materi PPT saya tadi, sama materi tambahan yang sederhana tadi, sudah saya unggah di sini. Silahkan coba dipelajari. Kalau sudah, coba dikerjakan soalnya di atas ya, untuk yang kombinatorial salah satu saja disubmit di e-learning. Di depan juga sama, karena tidak ada sesi Zoom ya, dipelajari dulu materi yang dari Pak ini atau bahkan dari yang dari saya tadi itu dipahami. Kalau belum paham cari di YouTube ya, tentang materi kuliah dosen lain mungkin ya. Terus cari soal, tuliskan penyelesaiannya, contoh soal dan penyelesaiannya. Buat soal yang mirip, dikerjakan sendiri, dituliskan sendiri penyelesaiannya di submit. Minggu-minggu yang lain, insya Allah di kelas 11 ini saya akan berikan Zoom ya. Kalau dalam 2 minggu lagi saya akan ketemu, saya jelaskan sekilas tentang graf ya, biar kalian bisa mengerjakan tugas-tugas berikutnya tentang graf. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan Pak? Kebetulan jam 12 ini saya harus ada perlu. Silakan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, walaupun sekilas dan
Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, Rek, kalau kita sudah berapa menit, sampai 2 jam, 1 jam 50 menit ya. Paham? Alhamdulillah, paham. Silakan materi-materi yang tadi saya unggah di e-learning, saya tunjukkan nanti, dipelajari, dibaca, dicari tutorialnya di YouTube ya. Banyak kok, saya yakin banyak. Cuma seperti analogi prasmanan itu tadi, kalian cari sendiri materinya, sudah saya siapkan. Kalau kurang, cari sendiri ya. Kalian kerjakan tiap minggunya di e-learning itu. Jangan lupa tiap minggu juga mengisi learning journal agar kami juga bisa memantau apa yang kalian lakukan ya tiap minggunya. Jadi minusnya kuliah daring kan kita nggak bisa memantau langsung gitu. Kalau nanti tanya boleh ya, silakan WA pribadi ke saya ya. Dan nomor khusus saya yang 112 di 12. Oke, sampai ketemu insya Allah 2 atau 3 minggu lagi. Saya akan kabari di grup kelas. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan dipelajari sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.